Di sini dikisahkan ada 4 warna muncul di dalam penglihatan Syekh Melaya. Ada warna hitam, merah, kuning, dan putih. Yang pertama kau lihat cahayanya mencorong, tapi tidak tahu namanya. Ketahuilah, itu adalah Pancamaya. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan pendalaman Sang Wali Tanah Jawa, Sunan Kalijaga, melalui Suluk Linglung, para kanca. Dan di video sebelumnya kita sudah sampai kepada pupuh dan danggula Sang Nabi Khidir alaihissalam, para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya tentang Suluk Linglung, silakan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist Suluk Linglung Sunan Kalijaga, para kanca. Dan kita akan melanjutkan pupuh dan danggula Sang Nabi Khidir Suluk Linglung setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin, Sakang Pahan, Saringane, Sawangi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga saat itu sudah berada di dalam tubuh Sang Nabi Khidir alaihissalam, para kanca. Dan ketika beliau sudah berada di dalam tubuh Nabi Khidir, beliau mendapati suatu ruang yang sangat luas, tanpa batas, bahkan tanpa arah, para kanca. Dan memang itu sangat sulit untuk ditafsirkan karena tanpa arah seperti itu, para kanca. Jadi si Sunan Kalijaga itu nggak mendapati arah mata angin gitu, nggak mendapati kiri kanan, nggak mendapati depan belakang, nggak mendapati atas bawah gitu. Jadi hanya hamparan kosong yang tak bertepi dan tanpa ada kanan kiri, depan belakang, atas bawah, para kanca. Ya, mungkin imajinasi kita tidak akan bisa mengakses situasi itu, para kanca. Tapi kita lepaskan dulu bahwa dalam teksnya seperti itu. Kita nggak harus berusaha mengakses situasinya atau kondisinya seperti apa, tapi kita biarkan dulu. Dan ketika Sunan Kalijaga dalam keadaan berada di tempat itu, di dalam tubuhnya Sang Nabi Khidir itu, kemudian terdengar suara Nabi Khidir alaihissalam bahwa usahakan jangan sampai bingung, seperti itu, para kanca, yang tertulis di dalam pupuh dan danggula Suluk Linglung. Lalu kebingungannya masih terus ini gitu. Ketika Sunan Kalijaga disarankan untuk tidak bingung, maka Syekh Melaya mulai tenang hatinya karena sudah mulai melihat arah, para kanca. Jadi ketika usahakan jangan bingung, ketika itu dipegang, lalu Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga sudah mulai tenang batinnya dan sudah mulai mampu melihat arah. Artinya di sini sudah ketemu subjeknya, para kanca, sudah ketemu akunya gitu, udah ketemu titik pusatnya, yang dalam hal ini Syekh Melaya. Mungkin kita balik lagi yang tadi yang kita upayakan membiarkan
Mungkin sebetulnya yang hilang itu subjeknya para kanca. Rasa aku dari Sunan Kalijaga atau Syekh Melaya ini itu hilang, tertelan oleh luasnya batinnya Nabi Khidir alaihissalam para kanca. Jadi sampai-sampai subjeknya atau rasa akunya itu hilang sehingga sudah tidak menemukan arah gitu. Nah, ketika terdengar suara maka subjeknya muncul lagi, akunya muncul lagi gitu. Jadi kanan kirinya otomatis akan muncul, depan belakangnya akan muncul, atas bawahnya pun akan muncul. Dan bahkan dalam Pupuh Dandang Gula Suluk Linglung ini selain dapat melihat arah, juga melihat matahari dan sosok Nabi Khidir itu sendiri para kanca. Hal itu yang membuat ketakutan dari Syekh Melaya dalam hal ini Sunan Kalijaga itu mulai hilang gitu, udah mulai tenang hatinya. Lalu kemudian, nah di sini kita harus perlahan-lahan karena di dalam pupuh ini dan dalam pupuh dari pupuh ini dan sampai seterusnya ini isinya itu nasihat-nasihat atau wejangan-wejangan Nabi Khidir pada kanca. Nah, Nabi Khidir mulai berkata, "Jangan berjalan hanya sekedar berjalan. Lihatlah dan sungguh-sungguh. Lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu." Itu suara yang terdengar oleh Syekh Melaya demikian Pak Kunci. Syekh Melaya kemudian setelah mendengar suara itu menyaksikan ada 4 warna para kanca. Di sini dikisahkan ada 4 warna muncul di dalam penglihatan Syekh Melaya. Ada warna hitam, merah, kuning, dan putih para kanca. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Lalu kemudian Nabi Khidir melanjutkan kalimatnya. "Yang pertama kau lihat cahayanya mencorong, tapi tidak tahu namanya. Ketahuilah, itu adalah Pancamaya yang sebenarnya ada di dalam hatimu sendiri, yang mengatur dirimu. Pancamaya yang indah itu disebut sebagai muka sifat atau muka syafah. Bila mana kamu mampu membimbing dirimu ke dalam sifat yang terpuji, yaitu sifat yang asli, adapun yang kuning, merah, hitam, serta putih, itu adalah penghalang hatinya. Maka dari itu, janganlah asal bertindak. Selidikilah semua bentuk, jangan sampai tertipu nafsu. Usahakan semaksimal mungkin agar hatimu menduduki sifat asli. Perhatikan terus hatimu itu supaya tetap dalam jati diri para kanca. Jadi ketika sudah mampu melihat arah, lalu kemudian melihat 4 cahaya dan 1 pancamaya para kanca, yang isinya ke-4 warna itu yang tadi hitam, merah, kuning, dan putih. Nah, ketika mendengar penjelasan dari Nabi Khidir, suara Nabi Khidir dan sosoknya juga ada di depan Syekh Melaya dikisahkan gitu. Sementara ini settingnya itu berada di dalam tubuh Nabi Khidir para kanca. Hati Syekh Melaya terasa tentram dan gembira karena sedikit mendapat kemantapan. Dan selain itu Syekh Melaya pun sudah paham perihal penghalang hatinya gitu, yang bersumber dari ke-4 warna tadi gitu. Jadi Syekh Melaya sudah mulai paham bahwa warna-warna ini adalah penghalang daripada hatinya gitu para kanca. Nah, lalu Nabi Khidir melanjutkan, "Sebab isi dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan gaib. Itu yang menghalangi meningkatkan citra diri. Hati yang 3 macam, hitam, merah, kuning, semua itu menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya. Akan menyatunya dengan Tuhan yang membuat nyawa lagi mulia para kanca."
Jika tidak bercampur oleh tiga hal itu, tentu terjadi hilangnya jiwa. Abadi senantiasa berdekatan rapat. Namun perlu diperhatikan dan diingat dengan seksama bahwa penghalang yang ada di hati mempunyai kelebihan yang perlu diketahui, dan sumber inti kekuatannya itu adalah, jadi di sini Nabi Khidir itu mendetail warna-warna itu para kanca. Jadi pertama sudah dijelaskan bahwa ini penghalang, yang kamu lihat ini adalah penghalang seperti itu kepada Syekh Melaya gitu loh, dan warnanya ini, warnanya ini, warnanya ini gitu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Nabi Khidir menjelaskan lebih lanjut gitu bahwa warna hitam itu lebih perkasa, pekerjaannya marah, mudah sakit hati, angkara murka, secara membabi buta. Kemudian warna merah, mudah emosi dalam mencapai tujuan, hingga menutupi kepada hati yang sudah jernih tenang, menuju akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Kemudian warna kuning, kemampuannya menanggulangi segala hal. Pikiran yang baik akan menjadikan pekerjaan semakin baik. Hati kuninglah yang menghalangi timbulnya pikiran yang baik. Nah, putih itulah yang sebenarnya membuat hati tenang serta suci tanpa ini itu, pahlawan dalam kedamaian. Hanya itulah yang dapat dirasakan manusia akan kesaksiannya. Sesungguhnya yang terwujud adanya hanya menerima kanugrahan semata-mata. Hanya itulah yang dapat dilaksanakan. Kalau tetap berusaha agar abadi berkumpulnya diri dengan Tuhan, maka senantiasa menghadapi tiga musuh yang sangat kejam, besar, dan tinggi hati atau sombong. Ketiga musuhmu itu saling bekerja sama, padahal si putih tanpa teman, hanya sendirian saja, makanya sering dapat dikalahkan. Kalau sekiranya dapat mengatasi akan segala kesukaran yang timbul dari tiga hal itu, maka jadilah persatuan erat terwujud. Tanpa berpedoman itu, semua tidak akan terjadi persatuan erat antara manusia dan penciptanya. Nah, ketika suara itu terdengar, Syekh Melaya langsung semangat para kanca, karena Syekh Melaya sudah langsung paham, oh warna hitam ini, warna putih, karena kan langsung tervisualkan gitu. Ketika berada di dalam tubuhnya Nabi Khidir itu tervisualkan gitu, ada warna hitam, ada warna apa, padahal itu kan berada di dimensi rasa gitu ya. Ada rasa marah, ada rasa itu, tapi ketika di dalam tubuh Nabi Khidir itu tervisualkan, jadi dimunculkan para kanca, sehingga Syekh Melaya itu seolah-olah sudah memahami gitu, dan sehingga terbakar semangat untuk melakukan perlawanan yang merintanginya agar cepat-cepat menyatu dengan Allah, seperti itu para kanca. Ya, seperti yang di video-video sebelumnya jelas gitu bahwa karakter Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga ini sangat berkeras hati untuk menuju tujuannya itu para kanca, yaitu penyatuan dengan Allah. Nah, ketika semangat itu muncul gitu dan keyakinan untuk menghadapinya kokoh, keempat warna itu hilang para kanca, sirna gitu. Akan tetapi muncul cahaya yang baru gitu, yang disebut sebagai nyala 8 warna. Itu membuat pertanyaan baru lagi dari Syekh Melaya. Apa sebenarnya gitu? Sementara nyalanya semakin jelas gitu, dan hadir dalam batin Syekh Melaya. Jadi selain terlihat juga terasakan hadir nongol dari dalam batinnya gitu. Dan di sini digambarkan itu ada yang seperti ratna bersinar gitu, mutiara berkilauan gitu. Ada yang nampak berubah-ubah warna, menyambar-nyambar.
ada yang seperti permata yang berkilat tajam sinarnya, seperti itu para kanca, dijelaskan dalam Pupuh Dandang Gula ini para kanca. Nah, sebelum terlontar pertanyaan, Nabi Khidir sudah langsung menjawab gitu para kanca. Dan ini setnya ada di dalam tubuh Nabi Khidir para kanca ya. Dia itulah sesungguhnya tunggal, pada dirimu sendiri sudah tercakup makna di dalamnya. Rahasianya terdapat pada dirimu juga, serta seluruh isi bumi tergambar pada tubuhmu, dan juga seluruh alam semesta. Dunia kecil tidak jauh berbeda. Ringkasnya, utara, barat, selatan itu, timur dan atas serta bawah, juga warna hitam, merah, kuning, putih. Itulah isi kehidupan dunia. Dunia kecil dan alam semesta dapat dikatakan sama isinya kalau ditimbang dengan yang ada dalam dirimu ini. Kalau hilang warna yang ada, dunia kelihatan kosong, kesulitannya tidak ada. Dikumpulkan kepada wujud rupa yang satu, tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Sama pula bentuk dengan bentuk yang ada ini, yang bila dilihat berubah-ubah putih, camkanlah dengan cermat semua ini. Jadi begini para kanca, ketika yang muncul warna hitam, merah, kuning, dan putih itu seperti dualisme ya, seperti dualisme antara Syekh Melaya dan warna-warna ini semua gitu. Dan Syekh Melaya mampu menghadapi ini gitu. Nah, ketika menghadapi ini sirna, muncullah warna yang sekian banyak gitu. Di sini dikisahkan dalam Pupuh Dandang Gula itu nyala 18 warna. Dari satu tempat malah menjadi 8 warna, dan warnanya berubah-ubah nggak jelas. Jadi di sini ada hal tersiratnya adalah bahwa sebetulnya yang warna hitam, merah, kuning, dan putih tadi pun itu bukan sesuatu yang dari luar dirinya sih Syekh Melaya, melainkan dari sumber yang satu. Jadi artinya meskipun ini dihilangkan, ini nggak akan hilang, karena ketika ini hilang maka kosong, tidak ada apa-apa. Sebagaimana tubuhnya, dalam tubuhnya Sang Nabi Khidir tadi gitu para kanca. Nah, kehidupan ini menjadi ramai itu justru karena ramainya warna-warna itu para kanca. Yang mau disampaikan itu seperti itu gitu. Lalu kemudian tervisualkan menjadi ABC yang ditangkap oleh mata gitu. Nah, dalam dunia batin pun sama gitu, bahwa kalau tidak ada warna-warna itu ya sudah, tidak ada apa-apa. Jadi meskipun kita mampu mengalahkan yang hitam, mengalahkan yang merah, mengalahkan yang kuning dan sebagainya, tapi itu tidak akan sirna karena itu sumbernya dari tempat yang sama para kanca. Dari rasa akunya si Syekh Melaya itu sendiri gitu para kanca. Ketika rasa akunya tidak ada, ini tidak ada, rasa akunya pun akan hilang dan kembali seperti pertama kali dia memasuki tubuhnya Nabi Khidir. Tidak ada arah, tidak ada kanan kiri, tidak ada atas bawah, tidak ada depan belakang, karena dirinya sirna. Seperti itu para kanca, lebur di dalam kekosongannya batin Nabi Khidir yang mungkin sudah sampai tahap itu gitu para kanca. Nah, jadi di sini sangat terasa suluknya para kanca. Jadi suluk itu tangga demi tangganya gitu para kanca. Jadi Sunan Bonang, sisi luar Syekh Melaya ditangkap oleh Sunan Bonang gitu. Lalu Sunan Bonang berbicara dengan sesuatu yang di luar, sisi luarnya, kulitnya Syekh Melaya gitu. Dia suruh ini, suruh itu, kemarahan suruh ini, suruh. Nah sekarang sudah masuk ke anak tangga selanjutnya para kanca. Nah yang ditemukan adalah Nabi Khidir. Jadi ketika Nabi Khidir bilang kamu ke Syekh Melaya, itu menunjuknya berbeda dengan Sunan Bonang menyebut kamu kepada Syekh Melaya gitu. Jadi misalnya ketika Sunan Bonang menyebut kamu terhadap Syekh Melaya, itu seputar
sikapnya, seputar diri luarnya gitu, kemudian seputar tingkah lakunya gitu. Nah, ketika Nabi Khidir menyebut kamu terhadap Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga, itu sudah hal lain, yang ditunjuknya sudah hal lain gitu. Sehingga sudah bicara dari ranah batin ke batin, makanya sudah ketemu pertama itu pemandangan pertamanya adalah sesuatu yang hening, tidak ada apa-apa, bahkan dirinya pun tidak ada. Seperti itu. Kenapa di dirinya tidak ada dijelaskan gitu? Karena kanan kirinya nggak ada, atas bawahnya nggak ada, depan belakangnya nggak ada. Berarti dirinya tidak ada gitu. Nah, lalu kemudian muncul warna, baru sudah ada subjek dan objek, seperti itu para kanca. Sudah ada rasa akunya Syekh Melaya di sana gitu. Lalu kemudian dilawan, dihabiskan nih ke 4 warna ini gitu. Ketika ini hilang, ya sebetulnya ada di dalam subjek itu, di dalam rasa akunya Syekh Melaya itu gitu para kanca. Sehingga muncul lagi sinar yang lebih banyak lagi gitu. Nah, makanya di sini tadi dijelaskan bahwa dia itu sesungguhnya tunggal, kata Nabi Khidir gitu. Dan itu pada dirimu sendiri adanya gitu. Rahasianya itu ada di dalam dirimu sendiri juga gitu. Nah, tadi seperti yang tadi dikatakan, kata kamunya itu sudah bukan menunjuk Syekh Melaya yang di video sebelumnya berhadapan dengan Sunan Bonang para kanca. Tapi sini sudah naik ke anak tangga selanjutnya gitu. Nunjuknya itu sudah nunjuk hal lain di sini. Kita harus benar-benar perlahan-lahan dan jeli gitu para kanca. Nah, baru Syekh Melaya mengamati dengan cermat, lalu mencoba menyimpulkan pelan-pelan gitu para kanca. Dan ketika pelan-pelan sudah menyerap gitu, lalu Syekh Melaya bertanya, apakah itu yang dimaksudkan wujud dari zat yang dicari dan didambakan, yang merupakan hakikat wujud sejati? Kata Syekh Melaya bertanya kepada Nabi Khidir itu. Jadi apakah warna yang tadi itu 8 warna itu, apakah nyala 1 8 warna itu wujud yang sejati yang didamba-dambakan gitu? Nah, lalu Nabi Khidir menjawab, itu bukan yang kau dambakan, yang dapat menguasai segala keadaan. Yang kamu dambakan tidak dapat kamu lihat, tidak berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap mata, juga tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang awas mata hatinya. Hanya berupa penggambaran-penggambaran atau simbol memenuhi jagat raya, tapi tidak dapat disentuh atau dipegang para kanca. Jadi apakah yang warna tadi itu sekumpulan cahaya setelah hilangnya keempat warna itu wujud yang sejati yang didambakan? Oh bukan, kata Nabi Khidir. Karena itu bukan kamu, sesuatu yang di luar diri kamu juga gitu. Tapi itu tidak bisa dipisahkan, karena ketika itu nggak ada, sirna sudah seperti tadi. Kanan kiri depan belakangnya udah nggak ada gitu para kanca. Nah, lalu wujud yang didambakan apa? Lalu dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa tidak dapat disentuh gitu para kanca. Kemudian tidak dapat dilihat, tidak berbentuk, apalagi berwarna itu. Ya karena itu tadi para kanca. Hanya subjek itu sendiri yang mampu merasakan seperti itu para kanca. Jadi aku tidak akan mungkin dapat melihat aku. Seperti itu para kanca. Subjek tidak akan bisa melihat subjek. Ketika subjek mendapati subjek, berarti subjek yang kedua itu objek. Seperti itu para kanca. Ketika kita mampu mengeluarkan diri kita gitu, kita genggam dalam tangan, oh inilah saya yang sejati atau aku yang sejati, ya berarti ini objek, berarti sesuatu yang lain seperti warna yang tadi, pancawarna yang tadi, nyala 1 warna depan itu 8 warna tadi gitu para kanca.
Nah yang sang subjeknya itu tidak bisa, sang akunya tidak bisa disentuh. Seperti itu para kanca. Nah, kita ini pupuh dendang gula sang Nabi Khidir ini sangat panjang sekali para kanca, dan isinya wejangan-wejangan, dan kita akan melanjutkan pupuh dendang gula di sang Nabi Khidir di video-video yang akan datang para kanca. Dan jangan lupa klik subscribe para kanca. Klik subscribe, like, dan jika bermanfaat silahkan share seluas-luasnya para kanca. Dan gratis para kanca, subscribe itu gratis, dan itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk membuat konten lainnya para kanca. Dan kita akan melanjutkan pupuh dandang gula sang Nabi Khidir suluk linglung di video-video yang akan datang para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri